Halo sis, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Setelah vakum lumayan lama, aku tidak up konten ya, mungkin sekitar semingguan. Dikarenakan aku ada kesibukan yang tidak bisa aku tunda, jadi ini aku juga nyempat-nyempatin buat bikin konten. Dan konten kali ini aku memilihnya itu hanya yang pendek-pendek aja, yang sedikit aja. Karena ini aku sebenarnya juga masih sibuk karena masih bertepatan dengan sekarang kan, apalagi bertepatan dengan Maulid Nabi ya. Dan selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW kepada kalian semua yang merayakan. Dan selain itu aku itu juga apa-apa itu juga sendiri ya, maksudnya aku tuh ngeditnya juga sendiri, cari materinya juga sendiri, dan juga alatku itu juga masih seadanya gitu loh, masih menggunakan kamera HP yang seadanya. Jadi untuk mengatur waktunya itu agak sedikit susah. Aku curhat sedikit sama kalian. Oke. Langsung aja. Jadi di video kali ini aku akan membahas satu kasus yang masih hangat, masih baru kemarin yang terjadi pada bulan Agustus 2026 ini, mana ada seorang anak yang tega membunuh ibunya sendiri hanya karena dibangunkan untuk sholat subuh. Oke, penasaran kalian sama ceritanya? Langsung aja kita masuk ke kronologinya. Jadi, kasus ini tuh melibatkan seorang pelaku yang berinisial T yang berusia 38 tahun, dimana dia ini merupakan anak kelima dan dia sudah menikah dan juga mempunyai istri yang berada di Brebes. Dimana waktu itu T ini sedang berkunjung ke rumah ibunya, yaitu Rusti yang berusia 77 tahun yang berada di Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis dan Kabupaten Kuningan. Jadi, pada Sabtu 8 Agustus 2026 kemarin, T ini ke rumah ibunya dan dia itu menginap ke rumah ibunya. Tapi sekitar pukul jam 5 pagi, T ini dibangunkan ibunya Rusti ini ya untuk melaksanakan sholat subuh. Namun saat dibangunkan oleh ibunya ini, T ini justru malah naik pitam, malah marah, dan T ini tega memukuli ibunya dengan membabi buta menggunakan palu. Jadi ceritanya T ini kan dibangunkan, bangun-bangun sholat subuh gitu. T ini langsung marah, naik pitam, dia langsung ke dapur untuk mengambil palu. Nah, setelah mengambil palu itu, T ini memukuli kepala ibunya dengan membabi buta. Akhirnya hingga tidak bernyawa. Kemudian T di situ tuh bingung, jasad ibunya ini mau dikemanakan. Lalu T ini menyeret jasad ibunya dibawa ke sumur yang berada di samping rumah. Cemplungin jasad ibunya ke dalam sumur itu sama T. Ya Allah. Setelah melakukan aksi bejat tersebut, aksi keji tersebut, T ini gak kabur kemana-mana, melainkan T ini pulang ke rumah istrinya yang ada di Brebes tadi. Nah, kejadian tersebut itu bisa diketahui dikarenakan ada anggota keluarga, kita sebut saja namanya Rian ya, dimana Rian ini sedang mencari ibunya Rusti ini di dalam rumah, karena biasanya setiap pagi hari ibu Rusti ini selalu berada di dalam rumah, tapi pagi itu kok nggak ada ibu Rusti ini. Dan karena khawatir takut terjadi apa-apa, Rian ini meminta bantuan anak yang lainnya, yaitu kita sebut saja Wati ya. Jadi T ini, jadi siapa? Rian. Jadi si Rian ini meminta bantuan Wati untuk mencari keberadaan ibunya, yaitu Rusti ini tadi. Nah, saat dicari nih, di kamar nggak ada, di sini nggak ada. Saat mereka berdua ini sampai di dapur, di situ mereka melihat bercak darah, dan kemudian
mereka berdua ini, Rian dan juga Wati, itu mengikuti bercak darah tersebut, di mana bercak darah tersebut itu mengarah ke arah pintu belakang dan terakhirnya mengarah ke sumur yang berada di samping rumah. Saat mereka sampai di sumur, mereka langsung kaget karena sudah melihat jasad ibunya Rusti yang ditemukan dalam posisi terjungkal atau terbalik. Jadi kepalanya itu berada di bawah dasar air dan kakinya yang berada di atas terapung. Nah, setelah melihat peristiwa tersebut, kondisi tersebut, Rian dan juga Wati ini langsung melapor kepada pihak kepolisian. Dan kemudian polisi datanglah. Setelah polisi datang, diinterogasi Rian sama Wati, di situ bilang kalau T ini sempat berada di rumah itu, tapi kemudian T ini kok tiba-tiba gak ada di rumah itu pagi itu. Akhirnya polisi mencari keberadaan T hari itu juga, dan dalam kurun waktu 24 jam T ini berhasil ditemukan dan ditangkap di rumah istrinya yang berada di Brebes tadi. Dan saat ditangkap ini pun T ini tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dan kata polisi, T ini juga ditangkap melalui prosedur. Kemudian setelah ditangkap, T ini dibawa ke kantor polisi dan untuk diinterogasi. Di situ T itu bilang kalau T itu merasa kesal karena dibangunkan untuk sholat subuh. Dan disitulah T ini menceritakan kronologinya kepada polisi seperti apa yang aku ceritakan kepada kalian tadi. Dia dibangunkan ibunya, dia naik pitam, tidak terima, dia langsung mengambil palu dan memukuli ibunya dengan membabi buta, kemudian hingga tidak bernyawa dan dimasukkan ke dalam sumur. Dan kata tim dokter juga, ini lukanya memang di bagian kepala, yang dipukul itu bagian kepala, karena saat ditemukan juga Ibu Rusti ini sudah dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Di sini polisi juga mengantongi beberapa bukti, yaitu palu yang digunakan untuk mengeksekusi korban tadi dan juga pakaian korban. Di situ T sudah tidak bisa mengelak lagi. Setelah itu T ini tentunya dijerat dengan pasal 458, yaitu ayat 1 dan ayat 2, di mana T ini akan dihukum dengan hukuman 15 tahun penjara. Dan ancaman hukuman ini dapat diperberat sepertiga apabila dilakukan kepada keluarga kandung, yaitu seperti ayah kandung, ibu kandung, adik kakak kandung, ataupun juga saudara. Jadi tentunya sekarang kasus ini masih dalam proses, masih berjalan. Oke sis, itu tadi yang aku ceritakan tentang seorang anak yang tega menghabisi nyawa ibunya sendiri hanya karena dibangunkan untuk sholat subuh. Gimana tanggapan kalian tentang kasus yang satu ini? Kalian bisa komen di bawah. Ya Allah, gak habis pikir aku. Laknat kau T ini, laknat. Masuk neraka jalur VVIP kau ini. Gak usah tawar lagi, jelas ya, masuk neraka jalur VVIP. Semoga tentunya juga untuk korban Ibu Rusti ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke sih, sekian video dari aku kali ini. Tentunya buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Jangan lupa klik like-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu the next video dari aku. Oke, bentar kali ya video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Ini aslinya waktunya curcol yang tayang ya, tapi kasus ini aja dulu yang aku up. Curcolnya nanti ya kalau aku udah gak sibuk, karena curcolnya 45 ini juga lumayan panjang durasinya, sekitar 27 menitan kalau videonya udah jadi aku up yang pendek ini dulu aja. Oke, makasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa support aku, dan juga kalau kalian punya saran-saran kalian bisa komen di bawah. Oke, bye bye.